Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nasiruddin Al-Ahsani LC.MAG selaku pembimbing mata kuliah Ulumul Hadis dan Hadis Dakwah serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai pada diskusi kali ini yaitu tentang meneladani kesabaran dan ketabahan Rasul dalam berdakwah dan bertawakal. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Atanari Karidatun Nikmah dan teman saya, Saudari Masa Ilunisa. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri pertama, Saudari Masa Ilunisa sebagai pemateri kedua. Adapun rangkaian yang akan kita lewati, pertama pembukaan, kedua penyajian materi, ketiga sesi tanya jawab, dan keempat penutup. Baiklah, untuk yang pertama, marilah kita buka diskusi pada hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baiklah, memasuki acara selanjutnya, yaitu penyajian materi, di mana kesempatan ini akan disampaikan oleh saya sendiri sebagai moderator dan pemateri pertama. Baiklah, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, terima kasih. Teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berdua tentang meneladani kesabaran dan ketabahan Nabi dalam berdakwah dan bertawakal. Kesabaran Nabi dalam berdakwah. Dakwah Islam yang sampai sekarang tidak ada hentinya oleh para nabi dan para pengikutnya untuk menyebarkan agama Islam bagi umat manusia. Dakwah Rasulullah dimulai sejak turunnya wahyu Allah yang pertama, yang merupakan pengangkatan beliau, di mana di sebuah kesempatan yang lain Rasulullah berdiri di atas sebuah bukit kecil bernama Safa dan mengumpulkan orang-orang Quraisy di Makkah. Setelah mereka berkumpul dari atas bukit yang terletak berdekatan dengan lokasi dakwah itu, Ahmad Amin berpandangan lain, yang berarti Islam berarti damai dan tidak mengajarkan kekerasan yang menyebabkan terjadinya perang dan pertengkaran. Manusia seharusnya menahan hawa nafsunya dari menampakkan kekecewaan terhadap takdir Allah. Di dalam surah An-Nahl ayat 127, Allah memerintahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersabar. Jika Nabi saja diperintahkan untuk bersabar, maka baiknya juga kita sebagai umat juga harus bersabar. Selanjutnya, dakwah Nabi saat di Mekah. Pertama, Nabi memilih Gua Hira sebagai tempat strategis untuk melihat sepak terjang penduduk Mekah yang sifatnya semakin jauh dari kemanusiaan. Dan jika ditinjau dari beberapa aspek, saat itu kota Mekah merupakan pusat perdagangan yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Mediterania dengan perpindahan perjalanan perdagangan timur barat. Jazirah Arab Mekah menjadi kota niaga karena letaknya yang strategis di tengah jalur perdagangan. Mereka berpindah tempat tergantung musim untuk mencari tanah subur dan daerah yang cocok untuk kehidupan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena salah satu lahan dan kawasan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam menghadapi 4 musim yang berbeda.
Semua loyalitas diserap oleh kelompok yang bertindak sebagai kolektif untuk membela warga negara dan bertanggung jawab secara kolektif. Tampaknya hal ini juga merupakan bias dari sistem patriarkal yang dianut oleh masyarakat Arabia, dalam hal ini masyarakat Mekah. Dalam masyarakat Mekah, seorang yang tidak mempunyai kian akan dijadikan budak. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Rika karena telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan materi yang ketiga, yaitu pengertian dakwah dan strategi dakwah. Definisi dakwah menurut Syekh Muhammad Abduh mengatakan, dakwah adalah menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, yang mana itu adalah fardu yang diwajibkan kepada setiap muslim. Dapat disimpulkan juga bahwa dakwah adalah kegiatan secara lisan maupun tulisan yang bersifat mengajak kebaikan kepada umat manusia dan mencegah segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu strategi dakwah. Seperti dikutip oleh Kustadi Al-Bayuni, membagi strategi dakwah dalam dua bentuk, yaitu strategi sentimental dan rasional. Strategi sentimental adalah dakwah yang memfokuskan aspek hati dan menggerakkan perasaan dan batin mitra dakwah. Memberi mitra dakwah nasihat yang mengesankan, memanggil dengan kelembutan atau memberikan pelayanan yang memuaskan. Strategi rasional adalah dakwah dengan beberapa metode yang memfokuskan pada aspek akal dan pikiran. Setelah materi yang keempat yaitu makna dan hakikat tawakal. Tawakal dalam bahasa Arab merupakan turunan dari kata wakil, dan wakil itu sendiri adalah zat atau orang yang menjadikan pengganti untuk mengurusi atau menyelesaikan masalah yang mewakilkan. Sehingga tawakal bermakna menjadi seseorang sebagai wakilnya atau menyerahkan urusan kepada wakilnya. Tawakal kepada Allah menjadikan Allah sebagai wakil dalam mengurusi segala urusan dan mengandalkan Allah dalam menyelesaikan segala urusan. Di antara keutamaannya adalah pertama, tawakal menyebabkan orang terbebas dari bahaya. Kedua, tawakal menjadi sebab seseorang mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang baik. Yang ketiga, tawakal menjadi penyebab mendapatkan cintanya. Allah sangat menyukai orang-orang yang beriman dengannya, dengan kekuasaannya, dengan keluasan ilmunya, dan yakin akan kebaikan segala qada dan qadarnya. Dan yang keempat, tawakal menyebabkan tercukupinya apa yang diinginkan karena Allah sendiri yang menjadi penjaminnya. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Saudari Masailun Nisa. Selanjutnya sesi tanya jawab dan diskusi. Bisa kita mulai di LMS setelah saya tutup dulu presentasi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya selaku moderator dan juga pemateri menyadari banyak kekurangan dan mohon maaf atas segala kesalahan, dan marilah kita berdoa semoga ilmu yang sedikit bisa bermanfaat dan segala sesuatu yang buruk datangnya dari saya dan yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, diskusi dan tanya jawab bisa dilanjutkan di LMS. Terima kasih.